Akhir-akhir ini, banyak sekali yang mengaku dirinya kaum Protestan atau Reform, tapi tidak dapat menjelaskan dengan benar apa itu sola scriptura. Tambahan lagi dengan serangan muncul ketika kaum Protestan atau Reform dipertanyakan mengenai suksesor apostolik. Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Video singkat kali ini hanya membantu mengingatkan kembali apa itu sola scriptura dan semangat reformasi gereja, sehingga dapat membekali kita selaku kaum Protestan ataupun Reform. Para reformator tidak pernah berusaha menegakkan doktrin yang baru atau berminat mendirikan gereja yang lain, tetapi mereka ingin mereformasi gereja. Prinsip sola scriptura dengan jelas mendobrak tirani dari suatu hierarki gerejawi yang sudah korup, karena gereja menempatkan dirinya lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ingat, ini sejarah. Jangan melupakan sejarah. Berdasarkan Efesus 2 ayat yang ke-20 dapat dikatakan bahwa otoritas Alkitab sudah lebih dulu ada sebelum gereja berdiri, karena gereja didirikan di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Pengajaran para rasul dan nabi adalah pengajaran firman Tuhan, dan jelas bukan hanya lebih tua, tetapi lebih tinggi daripada pengajaran gereja. Alkitab mampu memberikan penilaian atas gereja dan juga memberikan model bagi gereja yang benar. Kami, orang Reform, mengakui pengakuan iman Westminster. Maka dari itu, saya ajak terlebih dulu menelusuri prinsip sola scriptura dalam pengakuan iman Westminster. Pengakuan iman Westminster, bab yang pertama di poin keempat, otoritas Alkitab, yang karenanya Alkitab harus diyakini dan ditaati, tidak tergantung kepada kesaksian manusia atau gereja, melainkan sepenuhnya tergantung kepada Allah, yang adalah kebenaran itu sendiri. Penulis Alkitab itu sendiri, dan karena Alkitab harus diterima, karena Alkitab adalah firman Allah. Nuansa dalam pengakuan iman Westminster bab 1.4 ini adalah polemik dengan Roma Katolik pada saat itu. Lalu kita akan membaca pengakuan iman Westminster 1.6. Seluruh keputusan kehendak Allah mengenai segala sesuatu yang niscaya bagi kemuliaannya, keselamatan manusia, iman, dan kehidupan secara jelas dinyatakan di dalam Alkitab atau melalui proses penyimpulan yang benar dan niscaya bisa didedukasikan dari Alkitab. Tidak ada satu hal pun, kapanpun, dimanapun yang boleh ditambahkan ke dalam Alkitab, baik melalui penyataan-penyataan baru oleh Roh atau tradisi-tradisi manusia. Dalam pengakuan iman Westminster 1.6 menjelaskan clarity atau kejelasan daripada Alkitab. Lalu juga menerangkan bahwa tidak semua kebenaran ditulis secara eksplisit dalam Alkitab, tapi apa yang harus diketahui bisa disimpulkan dari apa yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Lalu menjelaskan pula bahwa Alkitab tidak boleh ditambahkan apapun, termasuk tradisi, di mana berkenaan dengan gereja Roma Katolik yang mementingkan tradisi, sehingga tradisi pun tidak boleh ditambahkan ke dalam Alkitab. Selain pengakuan iman Westminster ini juga melawan hal-hal liar, khususnya zaman ini,
yang banyak sekali gereja yang mementingkan penyataan-penyataan baru oleh Roh Kudus dan sebagainya, seperti kesaksian akan penyataan langsung kepada seseorang dari Roh Kudus tanpa terikat dengan Alkitab. Pengakuan iman ini menyatakan Roh Kudus tidak mewayukan lagi setelah Alkitab ini selesai. Lalu kita masuk ke pengakuan iman Westminster 1.9. Kaidah yang tidak dapat keliru dalam menafsirkan Alkitab adalah Alkitab itu sendiri. Dan karena itu, ketika timbul suatu pertanyaan mengenai pengertian yang sebenarnya dan seutuhnya dari suatu kitab yang bukan hanya rangkap, melainkan hanya satu pengertian, maka pengertian itu haruslah dicari dan diketahui dari bagian-bagian lain yang berbicara lebih jelas. Contoh kontroversi yang terjadi dalam gereja, yakni kontroversi Galileo yang memperjuangkan Kopernikanisme, di mana matahari menjadi pusat tata surya, yaitu heliosentrisme. Tapi bukankah Alkitab mengatakan bahwa matahari itu terbit? Kita perlu tahu bahwa konflik yang terjadi itu bukan antara gereja, iman, dan ilmu pengetahuan, tetapi konflik antara gereja yang adalah di dalamnya orang-orang percaya dan Galileo sendiri yang juga orang percaya. Isu yang penting pada saat itu adalah interpretasi akan Alkitab itu wewenang siapa. Apakah Galileo berhak menafsirkan Alkitab atau tugas daripada gereja untuk menjaga interpretasi tersebut? Di sini, ketika Alkitab mengatakan bahwa matahari itu terbit dan seterusnya, bukannya itu mengatakan bahwa bumi itu merupakan pusat dari tata surya. Lalu mengapa Galileo bisa mengatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya? Itu akan berlawanan dengan interpretasi dari Alkitab. Jadi jelas, konflik yang terjadi adalah berkaitan dengan siapa yang berhak menginterpretasikan Alkitab. Maka daripada itu, pengakuan iman Westminster menegaskan prinsip Scripture interpret by Scripture. Kaidah yang tidak dapat keliru dalam menafsirkan Alkitab bukan daripada paus, bukan daripada konsili gereja, bukan daripada gereja, melainkan dari Alkitab itu sendiri. Maka dari itu, bila timbul suatu pertanyaan mengenai pengertian sebenarnya dan seutuhnya dari suatu kitab yang bukan banyak rangkap, melainkan satu pengertian, maka pengertian itu harus dicari dan diketahui dari bagian-bagian lain yang berbicara lebih jelas. Jadi, tidak semua bagian Alkitab secara mudah dimengerti. Ada doktrin-doktrin yang sulit, ada hal-hal yang tidak terbiasa atau tidak langsung bisa melihat dan mengerti. Dalam hal ini bukan gereja yang memberikan otoritas pengertian interpretasi, tapi Alkitab sendiri yang berbicara bagian yang lain yang lebih gamblang, lebih jelas, akan menjelaskan bagian yang sulit. Pengakuan iman Westminster 1.10, hakim tertinggi yang olehnya semua kontroversi agama harus diputuskan dan semua dekrit dari konsili-konsili, pandangan dari penulis-penulis kuno, ajaran atau doktrin manusia, dan spirit pribadi harus diperiksa. Dan yang pada keputusannya kita harus bersandar hanyalah Roh Kudus yang berbicara di dalam Alkitab. Melalui pengakuan iman Westminster 1.10, bukan gereja-gereja karismatik atau Pentakostala yang paling mengerti peran daripada Roh Kudus dalam hidup gereja, tetapi gereja-gereja Reform yang paling mengerti dalam hal ini, di mana hakim tertinggi yaitu Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang liar, tapi dikunci dalam kalimat Roh Kudus yang hanya berbicara di dalam Alkitab. Yang perlu kita tahu adalah, pertama,
Alkitab adalah penyataan Allah melalui proses sejarah, di mana Alkitab tidak diturunkan dari surga atau didiktekan. Lalu penulisan Alkitab ditulis sekitar 40 manusia berdosa dan dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun. Lalu kanonisasi PB Perjanjian Baru pada abad keempat Masehi. Mengapa bisa begitu lama dikanonisasikan? Padahal bisa dibilang tulisan dalam PB selesai di akhir abad 1 hingga awal abad kedua. Hal ini supaya Tuhan memakai sejarah dalam mengkanonisasikan Alkitab, supaya tidak ada satu orang pun, atau satu zaman pun, atau satu gereja pun yang mengatakan ini terjadi karena aku yang melakukan. Tuhan memakai proses sejarah untuk menyatakan kehendaknya. Tradisi itu merupakan pekerjaan Tuhan dalam sejarah. Itu seharusnya indah, bukan seharusnya satu hal yang kita tentang. Lalu yang kedua, Alkitab adalah inspirasi Tuhan kepada manusia. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata ilham kurang tepat. Bahasa aslinya adalah theos peniostos, yang artinya adalah nafas Tuhan. Sehingga seharusnya bukan diilhamkan, melainkan dinafaskan Allah, di mana setiap kata yang dituliskan adalah nafas Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, kita mengenal istilah firman yang hidup, bukan tradisi yang hidup. Lalu kata yang dalam kalimat segala tulisan yang diilhamkan dan seterusnya, seolah-olah ada tulisan yang diilhamkan, ada yang tidak. Sebaiknya kata yang ini direvisi menjadi semua atau segala tulisan dinafasi Allah. Gereja dan Alkitab. Dalam bagian gereja dan Alkitab, saya akan membagikan dalam 3 tradisi, yaitu Nulla Scriptura, Sola Scriptura, dan Solo Scriptura. Sola Scriptura berada di tengah-tengah antara Solo Scriptura dan Nulla Scriptura. Posisi Reform berada di Sola Scriptura. Apa yang Alkitab katakan menjadi suatu hal yang membentuk pemikiran kita dan teologi kita, dan seterusnya. Solo Scriptura. Solo Scriptura dari kalangan karismatik yang liar khususnya, di mana dikatakan yang penting bukan tradisi gereja, yang paling penting adalah Tuhan yang menyatakan, berbicara padaku secara personal. Me, my Bible, and my God. Hal ini meniadakan semua tradisi gereja. Jadi banyak orang-orang juga tidak tahu bahwa yang meniadakan tradisi itu bukan Sola Scriptura, tapi Solo Scriptura. Sola Scriptura itu mengatakan bahwa Alkitab itu satu-satunya, bukan satu-satunya prinsip, melainkan satu-satunya prinsip yang tertinggi. Berbeda dengan Alkitab itu satu-satunya prinsip dalam hidup gereja. Sola Scriptura memikirkan peranan dari tradisi daripada membentuk gereja. Kita orang Reform menerima namanya tradisi Reform. Kita orang Reform juga menerima tradisi dari gereja mula-mula. Kalsedonka, Niseaka, itu adalah tradisinya yang kita terima. Kalau orang ada yang nggak mau berhubungan sama sekali dengan tradisi, sekarang ada yang namanya independent church, gereja-gereja yang independen. Tapi pertanyaannya, ini independen dari apa? Kalau maksudnya adalah Congregational Church itu adalah orang yang dibentuk oleh orang Reform, ya ini juga orang Puritan, datang dari Inggris ke Amerika, lalu mereka punya propose pola hidup gereja, tetapi mereka bergantung kepada pengakuan iman yang ada di dalam sejarah gereja. Tapi independen gereja zaman ini, gereja independen zaman ini berbeda, di mana mereka melepaskan diri dari segala sesuatu, tidak mau ada sinode,
tidak mau mengikatkan diri dengan gereja lokal lainnya, bahkan akhirnya tidak mengikatkan diri pada tradisi apapun. Itu yang disebut solo scriptura, hanya menikmati Alkitab itu saja. Gereja Reform bukan solo scriptura, tidak boleh menghina tradisi. Kita harus mempelajari tradisi. Kita harus, sekali lagi, mempelajari tradisi. Gereja yang tidak menghargai sejarah akan mengulangi kesalahan gereja di dalam sejarah. Dan hal ini terjadi saat ini, di abad ke-20 ini. Dan saudara-saudara pasti juga familiar. Ini mengulangi kesalahan gereja yang ada 1500 tahun yang lalu. Diulangi lagi saat ini. Sekarang kita ke null scriptura. Siapa gereja null scriptura? Saya bisa katakan ini adalah gereja-gereja liberal, menerima kata-kata dalam Alkitab tapi tidak mempercayainya. Contoh, Alkitab bicara mengenai Yesus lahir dari anak darah Maria. Ini tidak mungkin terjadi secara ilmu pengetahuan. Sehingga bagi liberal, Yesus lahir dari anak Maria, anak darah Maria, adalah sebuah gaya bahasa saja. Karena orang pada zaman Yesus melihat Yesus itu sedemikian luar biasa, yang bisa membedakan dia dengan orang-orang lainnya. Lalu contoh lain kebangkitan Yesus, tidak usah bicara Yesus bangkit dari tubuh. Bagi liberal itu hal yang tidak mungkin dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Itu hanya bicara tentang, kembali lagi, gaya bahasa, di mana Yesus kuasanya berada di tengah-tengah murid. Ya, bukan kebangkitan tubuh, tetapi merasakan pernyataan Yesus di dalam sejarah atau di dalam hidup para murid-murid. Liberalisme dikategorikan ke dalam null scriptura. Mereka tidak percaya Alkitab diinspirasikan oleh Allah, cuma percaya Alkitab itu adalah buku yang kuno. Lalu juga ada karismatik yang liar yang juga masuk di null scriptura, di mana mereka yakini masih ada suara Roh Kudus yang berbicara langsung kepada mereka pada saat ini. Alkitab boleh dikesampingkan ketika Roh Kudus berbicara kepada mereka. Jadi mereka bilang biasanya tidak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus. Tuhan menyatakan secara verbal kepada mereka. Mereka akan mengutamakan kesaksian-kesaksian seperti naik turun surga atau ke neraka dan lain-lain. Di sana Alkitab tidak berbicara kepada mereka, karena Alkitab tidak penting bagi mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan gereja-gereja tradisi? Misalnya gereja Roma Katolik. Katekismus Gereja Katolik yang kita bisa ambil dalam Katekismus Gereja Katolik di nomor 80. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Lalu Katekismus nomor 81. Kitab suci adalah pembicaraan Allah sejauh ini termaktub dengan ilham roh ilahi oleh tradisi suci sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya mereka ini dalam terang roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Lalu Katekismus Gereja Katolik ini ada penekanan kelanjutan dari tradisi rasul-rasul yang nantinya dikenal sebagai apostolik suksesor. Kita orang Reform seringkali diserang dalam hal ini. Kita dibilang tidak ada suksesi apostoliknya. Mereka yang termasuk gereja apostolik paling tidak, menurut mereka, bisa ditelusuri terus sampai pada para rasul di dalam gereja pada abad yang pertama. Memastikan Alkitab terus berbicara melalui rasul dan para penggantinya di setiap zaman.
Lalu kita beralih ke Katekismus Gereja Katolik nomor 82. Dengan demikian, maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Fungsi dari gereja bukan orang Kristus meneruskan dan menjelaskan wahyu. Dalam Katekismus nomor 82 sangat berbeda dengan pengakuan iman Westminster, di mana Alkitab menginterpretasikan Alkitab. Kaidah tertinggi dalam menginterpretasikan Alkitab adalah Alkitab itu sendiri. Maka bagi saya Roma Katolik berada di antara nul dan sola scriptura. Kenapa? Karena Roma Katolik tidak meniadakan Alkitab, tetapi condong ke arah nul scriptura. Karena tradisi merupakan hal yang sangat penting di dalam pengertian mereka. Bahkan mereka memparalelkan antara Alkitab dan tradisi, kitab suci dan tradisi suci. Dan itu bukan sola scriptura. Hanya Alkitab yang berperan penting dalam otoritas tertinggi dari kehidupan gereja. Tetapi kitab suci dan tradisi suci yang konsekuensi logisnya, Alkitab tidak akan bisa berbicara besar, tidak bisa powerful dengan kuasa dalam tradisi mereka. Sola scriptura. Sola scriptura, 1. Bukan berarti Alkitab dapat dipisahkan dari pekerjaan Allah dalam sejarah. Yang terjadi zaman ini adalah suatu ekstrim di mana saat bicara tentang sola scriptura, orang reform tidak tahu tradisi itu apa dan akhirnya jatuh kepada sola scriptura, bukan sola scriptura. Penting bagi orang reform, tradisi gereja itu apa? Yang kedua, sola scriptura bukan berarti penolakan seluruh tradisi, melainkan tradisi harus ditundukkan kepada kebenaran Alkitab. Bukan semua tradisi ditolak, yang penting Alkitab doang, bukan itu. Bukan berarti tradisi tidak ada artinya, tetapi harus ditundukkan kepada kebenaran Alkitab. Lalu yang ketiga, sola scriptura berarti Alkitab otoritas tertinggi di mana seluruh kontroversi agama harus ditentukan. Ada di dalam pengakuan iman Westminster 1.10. Hakim tertinggi adalah Roh Kudus yang berbicara di dalam Alkitab, bukan cuma Roh Kudus yang liar. Lalu poin yang keempat, sola scriptura berarti Alkitab adalah penafsir Alkitab yang tertinggi. Scripture interprets Scripture. Bukan berarti tradisi tidak bisa membantu kita untuk menginterpretasikan Alkitab, tetapi pada akhirnya harus diteliti apakah tradisi dari bapak-bapak gereja atau tokoh-tokoh gereja cocok dengan kebenaran Alkitab itu sendiri. Sehingga kembali Alkitablah yang menjadi otoritas tertinggi dalam menginterpretasikan Alkitab. Lalu kita akan bicara keberatan terhadap prinsip sola scriptura. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mementingkan tradisi, suksesor apostolik, dan seterusnya. Mereka tidak bisa menerima prinsip sola scriptura, dan kita akan mencoba memahami mereka. Kenapa mereka tidak bisa menerima prinsip sola scriptura? Yang pertama, Alkitab mana yang dimaksudkan ketika gereja belum memiliki kanon Alkitab yang lengkap? Menurut mereka, pada abad kedua itu, sola scriptura bagaimana? Belum ada kanon PB. Lalu yang kedua, Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita harus menerima tradisi. Itu dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya,
dan yang tidak menurut ajaran. Dalam bahasa Yunani ini adalah tradisi yang telah kamu terima dari kami. Bukankah Alkitab sendiri bilang kita harus menjaga tradisi pada saat Alkitab PB belum dikanonkan? Bukankah itu tradisi harus berperan lebih penting daripada firman Tuhan? Perlu catatan, dalam 2 Tesalonika 1, kami itu adalah Paulus, Silwanus, dan Timotius. Plural sifatnya. Lalu yang ketiga, tidak ada bukti di dalam Alkitab atas prinsip sola scriptura. Bagian ini sering diserang, di mana kita minta ditunjukkan di mana bagian Alkitab yang berbicara sola scriptura. Menurut mereka, Alkitab sendiri tidak mengatakan dirinya adalah norm yang paling tinggi. Untuk jawaban yang pertama, perhatikan. Memang gereja mula-mula belum ada Alkitab yang komplit. Baru komplit abad keempat, adanya kanonisasi. Tetapi walaupun Alkitab PB belum ada, PL sudah ada. Kita kenal dengan satu prinsip, yaitu prinsip kecukupan dari Alkitab. Sufisiensi. Bagian firman Tuhan apapun yang ada di dalam gereja, cukup bagi gereja pada saat itu. Contoh, Abraham juga tidak ada perjanjian lama, bahkan tidak ada yang namanya Taurat. Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham. Apapun yang Tuhan firmankan kepada Abraham adalah cukup bagi Abraham pada saat itu. Ini prinsip sola scriptura, yakni kecukupan di dalam Alkitab. Oke, memang Alkitab PB belum tuntas dituliskan pada abad 1, tapi harus diingat, ada perjanjian lama bukan? Alkitab yang sudah diterima gereja pada saat itu adalah perjanjian lama, dan itu pun berotoritas dalam gereja. Kisah Para Rasul 15 ayat 16-29. Kontroversi gereja mula-mula dan terjadi sidang sinode gereja di Yerusalem, di mana pada waktu itu gereja masih berpusat di Yerusalem. Ayat 1 dan ayat 2 berbicara tentang latar belakang masalah. Beberapa orang datang dari Yudea dan Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nuansa dalam tulisan ini adalah gereja sejak zaman mula-mula melawan kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam penyelewengan Injil yang benar. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Lalu dapat kita lihat dalam kisah ini, harus sampai ke rasul-rasul dan penatua-penatua. Ingat, di gereja pertama sudah ada penatua-penatua. Lalu kita baca ayat 12-15. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis." Selanjutnya ayat 16 dan 17, kutipan yang dilakukan oleh Yakobus dari kitab Amos 9 ayat 11-12. Yakobus di sini adalah saudara Yesus, bukan Rasul Yakobus dari 12 murid ya. Lalu kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ayat 22, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas.
yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Inti dari sidang sinode ini memutuskan kepada Antiokhia adalah jangan memberi kuk yang lebih daripada yang sudah digenapi oleh Kristus. Tidak usah ditambah-tambahkan lagi, tidak usah ditambahkan sunat, hukum Taurat. Cuma perhatikan cara makan kamu. Jangan engkau memakan daging-daging yang sudah dipersembahkan dan seterusnya. Kontroversi yang terjadi ketika perjanjian baru belum ada, bahkan Injil ada yang belum tuntas juga, misalkan Lukas yang membahas tentang kisah para rasul. Dan melalui kontroversi ini jelas sekali prinsip dari sola scriptura, yakni prinsip kecukupan Alkitab, di mana mereka menggunakan perjanjian lama untuk menangani kontroversi gereja yang pertama ini. Walaupun kanon PB perjanjian baru belum ada, buku-buku perjanjian baru yang suatu hari akan menjadi kanon PB itu tidak akan bertentangan dengan PL. Jadi ketika zaman itu mengutip perjanjian lama, maka nanti suatu saat PB sudah selesai dikanonisasikan, tidak akan ada pertentangan dengan perjanjian lama. Karena ini adalah firman Tuhan yang organik. Ini bukanlah kritikan yang serius. Karena bagi saya, orang yang mengkritik orang Protestan mengenai sola scriptura di poin satu ini jelas sangat dangkal sekali memaknai sola scriptura. Mereka harus tahu keberadaan firman Tuhan. Gereja tidak pernah ada tanpa firman Tuhan. Bahkan dalam hidup anak-anak Tuhan sebelum Taurat dituliskan, Tuhan tetap berfirman kepada mereka. Gereja tidak pernah hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan pada zaman apapun cukup bagi gereja pada saat itu. Lalu pertanyaan yang kedua akan saya jawab. Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita harus menerima tradisi. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Sebenarnya perikop ini bicara tentang apa sih? Kalau kita baca ayat yang ke-7 dan ke-8, kita bisa lihat pergumulan Paulus atau gereja Tesalonika pada saat itu sampai ayat yang ke-14. Di dalam gereja Tesalonika ada orang tertentu yang mengakibatkan adanya busybodies, di mana mereka tidak bekerja, hanya menunggu belas kasihan dari jemaat Tuhan lainnya. Tradisi yang dimaksudkan 2 Tesalonika 3 ayat 6 adalah tidak lain dari contoh hidup mereka. Memang di LAI ditulis ajaran. Biasanya kalau ajaran nanti kita berpikir ini seperti doktrin. Tapi yang tepat adalah tradisi, yakni bicara cara hidup mereka yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi kalau ada orang yang menjadi busybodies, lihatlah contoh hidup kami, yakni Paulus, Silwanus, dan Timotius. Cara hidup mereka. Jadi jangan mengartikan 2 Tesalonika 3:6 ini tradisi seperti Ecumenical Council. Tidak salah, memang tradisi berperan penting sebelum ada kitab suci. Itu memang benar. Tapi mari kita bandingkan dengan Galatia 1 ayat 8. Di dalamnya ada mengenai oral tradition. Apa yang disampaikan melalui verbal itu berperan penting sebelum Alkitab selesai dikanonisasikan komplit seperti saat ini. Dalam surat Galatia, Paulus sedang berjuang dengan Injil yang lain. Bahkan mereka mempertanyakan otoritas Paulus sebagai rasul. Ini memang mengatakan ada otoritas dalam rasul-rasul yang masih hidup, yang menjaga pengajaran pada saat itu. Kalau ada orang lain, bahkan malaikat sekalipun yang berbicara kepada kalian dengan Injil yang lainnya, terkutuklah dia. Terkutuklah malaikat tersebut. Ini menandakan otoritas yang sangat tinggi, karena mereka adalah rasul yang masih hidup pada saat itu. Maka kalau kita balik lagi ke 2 Tesalonika 3 ayat 6, ajaran yang telah kamu terima dari kami, yang dimaksud kami adalah kembali lagi Paulus, Silwanus, dan Timotius. Ini kita bisa lihat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1. Orang-orang yang mementingkan suksesi apostolik, kami ini berbicara mengenai suksesor dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, dan lebih-lebih disebut pengganti para rasul.
Apa dasarnya kata kami di sini bisa diartikan meluas atau lebih luas daripada hanya Paulus, Silwanus, dan Timotius? Mengapa kami di sini harus diterima sebagai suksesor apostolik dan berotoritas sama seperti yang menuliskan kata kami dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6? Kalaupun suksesi apostolik benar atau ada sampai sekarang, 2 Tesalonika 3 ayat 6 tidak secara otomatis mengikut sertakan mereka selain daripada Paulus, Silwanus, dan Timotius. Menggunakan ayat ini untuk membenarkan sistem suksesi apostolik tidak ada dasarnya, alias jaka sembung bawa golok. Lalu pertanyaan ketiga, tidak ada bukti di dalam Alkitab atas dasar sola scriptura. Ada buktinya dalam Alkitab. Yohanes 20 ayat 30-31. Memang tidak semua dicatat di dalam Alkitab, tapi dicatat yang penting. Yohanes mengatakan banyak yang tidak dicatat, banyak yang bisa dibicarakan, oral tradisi itu banyak. Tetapi apa yang dicatat itu penting bagi keselamatan kita. Ingat ya, bukan yang tidak dicatat, melainkan yang dicatat. Ayat 31, supaya kamu bisa percaya, yang lainnya tidak penting bagi kepercayaan kamu. Lalu contoh ayat lainnya, Lukas 16 ayat 29 dan 31. Kecukupan dari firman Tuhan untuk menyelamatkan. Ini cerita mengenai Lazarus, si miskin, dan si orang kaya. Kita tidak tahu si kaya namanya siapa, karena namanya tidak penting. Tapi biasanya orang yang memegang suksesor apostolik tahu namanya siapa. Orang kaya belum tentu penting. Yang penting adalah orang yang mengenal Tuhan. Ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ini adalah perjanjian lama. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lalu terusan ayat ini bisa diartikan juga, tidak cukup perjanjian lama, tapi perjanjian lama plus mujizat pasti orang akan bertobat. Di sini bicara tentang finalitas daripada firman Tuhan, bukan mujizat. Ini adalah prinsip sola scriptura, di mana sudah ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Itu cukup. Mau ada mujizat orang bangkit daripada kematian, mereka tidak akan bertobat. Lalu kembali ke Kisah Para Rasul 15. Contoh yang lainnya ya, yang tadi saya juga sudah cuplik, kontroversi pertama dalam gereja. Ini luar biasa, karena bukan tradisi yang dipakai dalam kontroversi pertama tersebut. Kalau tradisi yang dipakai saat itu, entah apa hasilnya. Yang ada malah tradisi Musa. Kok yang dipakai malah tradisi Musa? Dalam kontradiksi Judaizer. Kalau kemungkinan menggunakan tradisi sangat besar, memungkinkan orang Yunani tersebut harus disunat bila mau masuk Kristen. Di sini kita bisa melihat di mana Yakobus bukan rasul tapi saudara Yesus malah memberitahu mereka untuk tidak disunat karena pekerjaan Allah di dalam Kristus sudah sempurna. Tidak perlu ditambah apa-apa lagi. Dia tahu dari mana? Dia tahu dari menyimpulkan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Apa yang Tuhan sudah dituliskan, apa yang Tuhan sudah tuliskan, itu sudah cukup bagi seluruh pergumulan. Kontroversi, apapun bisa diselesaikan melalui Roh Kudus yang berbicara melalui Alkitab. Bukan Roh Kudus berbicara langsung kepada mereka secara liar, ataupun bukan Roh Kudus melalui tradisi. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.